Yang di cutting apa aja, Gu? Tangannya ditutupin. Sempet tiap malam tuh mimpi buruknya tuh selalu diperkosa. Durasinya berapa lama sih, Gu? Dari Sebenarnya pengen mati egois nggak sih? Hai, balik lagi di Depression Anonymous. Nggak kerasa sekarang udah masuk ke episode 5. Di episode kelima ini, kita sudah kedatangan teman yang akan bercerita tentang pengalamannya didiagnosis lebih dari satu gejala psikologis. Kita mau dengar ceritanya seperti apa, bagaimana awal mula dia mengalaminya, bagaimana dia menjalani pengalamannya itu, dan bagaimana cara dia coping atau mungkin beradaptasi dengan apa yang dia rasakan. Sudah hadir bersama kita, Egu. Halo. Selamat datang, Egu. Makasih. Thank you udah datang ya. Iya, makasih juga udah Siap. diundang ke Depression Anonymous. Depression Anonymous. Apa kabar Egu hari ini? Baik hari ini sih. Oke. Egu kenapa dipanggil Egu? Karena suka main game, terus nama tag gamenya biasanya eclectic, jadi eclectic, terus biar gampang orang-orang manggilnya Egu aja gitu. Siap. Padahal nama aslinya? Padahal namanya aslinya Indras. Indras, tapi dipanggilnya jadi Egu ya? Iya betul. Siap. Egu cerita dong, sehari-hari kegiatannya apa? Terus dulu ya kegiatannya apa sekarang? Sekarang kesibukannya kerja aja sih, tapi dulu sempat bikin komunitas-komunitas juga. Ada komunitas buat girl gamers, ada komunitas buat literasi gitu. Tapi sekarang sih cuman ya kerja sama main game aja, sama ngewibu paling. Ngewibu. Tatonya tato wibu. I see. Itu tato apa aja tuh? Ini tato Kiyoharu Togawa dari komiknya Real. Itu Takehiko Inoue. Siap. Seru. Gue ngikutin Jepangan cuma Gundamnya aja. Oh iya, suka bikin Gundam ya? Bikin Gundam. Gunpla ya? Gunpla. Oh Gunpla namanya. Gunpla. Gundam Plastic Model Kit. Oh oke. Oke. Aktivitas sehari-hari kerja, ngewibu, main game. Iya. Gamenya game apa? Sekarang sih lagi main Genshin. Genshin Impact ya? Tapi biasanya Pokemon, Zelda sih sukanya. Valorant juga. Jadi game klasik dan game modern dimainin ya? Iya, suka game pixel, suka game zaman sekarang juga suka. I see. FPS. Oke. Tidak melupakan masa lalu, tidak menolak masa depan. Betul. Keren banget. Oke. Egu, masa kecilnya lahir di mana, tumbuh besar di mana? Tumbuh besar di Tangsel, lahir di Jakarta. Sekarang umurnya 28 tahun, terus zodiaknya Capricorn. Zodiak Capricorn, oke. Nggak ngerti sih. Iya, boleh dijudge berdasarkan zodiak sign, walaupun aku nggak ngerti juga sih. Oke. Siapa lagi ya? Sekolah di mana? Sekolah terakhir lulus dari UI tahun 2016. 2016. Ngambil sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Sempat jadi mapres ya? Iya, dulu sempat jadi mapres Fakultas Ilmu Budaya. Keren. Mau cerita nggak pengalaman mapresnya? Dikit aja. Apa sih yang didapat waktu jadi mapres? Sebenarnya itu produk Manic sih, karena waktu itu kan lagi mulai gejala-gejalanya baru mulai muncul gitu. Waktu itu Manic. Nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau malam tuh banyak pikiran, biar nggak banyak pikiran ya udah ikutin aja semua kegiatan yang ada gitu kayak. Jadi salah satunya ikut mapres itu, terus tahu-tahu menang. Oke. Anyway, congratulations. Oh iya, thank you. Itu berarti tahun berapa tuh? Itu 2015. 2015 ya. Siap. Manic. Di episode sebelumnya kita kenal manic itu sebagai gejala dari sebuah diagnosis bipolar. Dan Egu ini terdiagnosis bipolar juga ya? Iya, bipolar type 2. Bipolar type 2. Yang kemarin bipolar type 2 itu adalah gejala yang ada fase manic dan fase depresnya. Fase manicnya itu yang mild, tapi depresnya depresi yang Iya, agak lebih panjang daripada kalau yang type 1 ya. agak lebih panjang daripada type 1. Oke.
Udah langsung ke dagingnya aja nih ceritanya. Iya. Oke, memanfaatkan fase manic untuk menggapai prestasi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan 2015 ya. Di 2015 itu udah ke diagnosis. 2015 belum ke diagnosis, jadi memang baru muncul symptomsnya. Manic itu ikut mapres, terus ikut pertukaran pelajar juga sempet, terus baru habis itu depres lama banget di 2016. Akhirnya sempat depres banget sampai suicide attempt yang pertama, terus baru di situ ke psikiater dan dapat diagnosis bipolar. Sebenarnya diagnosisnya nggak cuma bipolar doang sih, ada bipolar type 2, terus PTSD sama major depression. Oke. Boleh nggak kita cerita tentang itu? Boleh. Boleh. Siap. Kita cerita bipolar dulu ya. 2015 ada gejala yang mungkin itu manic, terus di 2016 didiagnosis bipolar di psikiater ya? Betul, ke psikiater. Ke psikiater. Oke. Ketika kena diagnosis itu apa yang Egu rasakan? Ketika dapat diagnosis itu? Sebenarnya malah lega sih. Malah lega? Karena jadi tahu ini kenapa gitu, kayak mungkin kalau nggak dikasih tahu kan memang ada psikiater yang ngasih tahu, ada psikiater yang enggak kan. Tapi kalau di aku jatuhnya malah lebih ngebantu. Jadi bantu ngenalin diri harus ngapain setelah dapat diagnosis itu gitu. Tapi waktu itu salahnya adalah karena nggak enak sih psikiaternya. Kan aku kan queer kan sebenarnya. Waktu itu psikiaternya agak homofobik, jadinya waktu itu sempat on off meds dan treatment, jadinya udah nggak ke dia lagi. Berarti ada perbedaan values antara Egu sama si psikiaternya. Betul. Berakhir dengan psikiater itu, apa yang Egi lakukan selanjutnya? Sebenarnya sebelum ke psikiater dan suicide attempt itu sempat ke psikolog dulu. Sempat cuman nangis doang di ruang psikolog, nggak ngapa-ngapain lagi. Psikolog, oke. Psikolog. Tapi kalau psikolog nggak dapat diagnosis sih, cuman ya disuruh cerita aja. Baru suicide attempt yang pertama, terus baru ke psikiater. Habis dari psikiater, ya udah sih sebenarnya nggak ngapa-ngapain karena waktu itu obat-obatan yang dikasih ganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kerjanya tuh ngawang-ngawang, terus nggak bisa mikir gitu. Jadinya waktu itu aku stop sendiri aja, terus ya udah aku nggak pergi ke psikiater lagi. Oke. Cukup lama. Itu obat untuk yang bipolar atau untuk yang lainnya juga? Depression kayaknya. Yang depressionnya. Oke. I see. Terus memilih untuk tidak konsumsi karena mengganggu pekerjaan ya ternyata. Iya, waktu itu ganggu aktivitas. Mengganggunya tuh kayak gimana, Gu? Ngawang-ngawang gitu sih. Jadi kalau kerja stuck terus gitu, nggak bisa mikir kemana-mana. Kayak kalau harus nulis ya stuck aja gitu karena ngawang-ngawangnya itu. Jadi nggak bisa nggak bisa berkreasi lah. Kalau aku kadang-kadang orang ada yang kebantu berkreasi dengan obat, kalau aku justru malah nggak bisa sih sejujurnya. Ketika nggak konsumsi obat, on lagi nggak? Ya bipolarnya ya, bipolarnya ya jadi lebih tahu sih kapan manic, kapan depressed gitu. Jadinya waktu itu mencoba untuk ya udah ngenalin diri aja kapan mau fase manic, kapan mau fase depressed. Tapi ya kemarin nggak tahan aja. Kemarin sempet ada attempt lagi. Ada attempt lagi ya. Berarti Ego udah bisa mengenali ya. Semacam ini gue kayak ada ciri-ciri manic nih. Betul. Ini gue ada ciri-ciri depressed nih. Betul. Itu sebuah berkat atau sebuah kesialan untuk Ego? Ketika sedang manic itu berkat, tapi ketika sedang depressed itu sangat-sangat bikin capek ya. Karena kalau lagi fase depressed itu selalu aku pikirannya ulang-ulang kembali ke capek gini terus. Kayak segala hal udah dicoba dilakuin tapi
harus kembali lagi ke fase depresi itu sangat nggak enak. I see. Maksud pertanyaanku, ketika ego tahu nih, gue akan merasakan manic, gue akan merasakan depres. Nah, pengetahuan di awalnya itu berguna nggak sih buat Berguna ego? banget karena jadi bisa preventing ya. Jadi tahu oh ya udah harus konsumsi obat lagi, harus ke psikiater lagi, ke psikolog lagi gitu supaya nggak macem-macem pas di fase itu. Durasinya berapa lama sih? Kayaknya gue bakal manic atau bakal depres sampai betul-betul kejadian. Sebenarnya tuh tahun lalu itu depresnya cukup lama banget sih, dari awal tahun April gitu sampai maniknya tuh November. Jadi kayak sempat ada jangka depresi itu tuh. Sebenarnya depresi yang tahun lalu tuh nggak kayak depresi yang aku alami sebelumnya sih. Kalau tahun lalu tuh lebih ngerasa kosong aja gitu, kayak empty, numb gitu, nggak bisa ngerasain apa-apa. Itu aku sempet narik diri dari semua hal, dari semua orang, sampai ganggu ke pekerjaan juga. Waktu itu sampai diajak ngobrol bos aku karena aku nggak pernah ada kalau dicariin. Karena emang lagi menarik diri itu kan, sampai hampir dipecat. Diajak ngobrol hampir dipecat. Terus ya itu baru November manic. Aku manicnya tapi cukup produktif sih. Waktu itu sempet bikin konten-konten buat kartu Pokemon. Oke. Cool. ngegaca kartu Pokemon gitu di fase manic, tapi itu bener-bener impulsif parah, terutama ke finansial. Karena beli kartu Pokemon itu. Terus ya baru awal tahun ini depres lagi. Jadi kayaknya fase depresinya tuh cukup lama, kayak 6 bulanan gitu. I see. Kalau maniknya cuman 1-3 bulanan gitu sih sejauh ini ya, yang aku track. Oke. Ego dalam menghadapi fase manic atau depres udah tahu apa yang harus dilakukan ketika memasuki kedua fase itu? Kalau manic sebenarnya biasanya aku biarin aja sih, karena cenderung jadi produktif kan. Jadi ikut mapres, jadi bukain kartu Pokemon gitu. Maksudnya nggak ada salahnya lah buka kartu Pokemon, nggak menyakiti diri sendiri, nggak menyakiti orang lain juga. Menyakiti dompet sedikit ya? Menyakiti dompet sedikit sih ya, tabungan. Tapi yang sedang dicoba dilakukan adalah memahami fase depresinya sih, agak sulit kalau untuk aku. Oke. Masih belum tahu kunci-kuncinya tuh di mana. Sejauh ini yang udah ego tahu apa aja? Untuk fase depresinya ya. Waktu itu sih ke psikolog. Jadi aku tuh orangnya seneng nolong orang, tapi kalau udah kelamaan nolong orang gitu jadinya mikir kok guanya sendiri nggak tertolong gitu. Jadinya waktu itu sama psikolog disuruh untuk ngenalin diri sendiri dan untuk nolongin diri sendiri. Menurutku itu ada kuncinya di situ juga sih untuk nanganin fase depresi, tapi jujur aja belum bisa, kayak belum tahu gimana cara nolongin diri sendiri. Oke. Menarik. Suka nolong orang tapi diri sendiri merasa belum tertolong ya. Itu yang mengetahui itu dari orang atau dari diri sendiri? Bahwa diri sendiri suka nolong orang, bahwa ego suka nolong orang, tapi diri sendiri nggak ketolong. Itu dikasih tahu orang atau tahu sendiri? Dikasih tahu psikolog sih. Dikasih tahu psikolog. Karena aku suka bikin komunitas-komunitas yang nolongin orang gitu, karena kayak komunitas literasinya tuh bikin suka ngebagiin buku-buku untuk sekolah-sekolah kayak gitu. Terus keren. Komunitas girl gamers juga sebenarnya bikin safe space buat mereka main game gitu, karena kan toxic banget ya. Betul. Tapi ya kayak gitu, suka jadi membebani diri sendiri sih jadinya. Jadi ke pressure malah dari situ. Terus ya udah kayak nggak tertolong sendiri gitu. Oke. Hal itu malah jadi pressure. Betul. Boleh diceritain nggak? Gimana ya, kayak yang udah aku bilang aja sih, kayak aku ngerasa aku bantuin orang tapi kok
ketika aku ngerasa depres, ngerasa low gitu, nggak ada yang bantuin aku gitu. Kayak ketika nggak ada yang ikut bantuin mengenai komunitasnya, itu nggak ada yang bantu gitu. Jadinya kayak ngerasa hilang aja gitu, nggak tahu harus ngapain. Ngerasa hilang nggak tahu harus ngapain ya. Oke, sejauh ini yang Egu lakukan untuk mengenali diri sendiri, terutama kebutuhan ketika menghadapi fase depresi itu udah ngapain aja, Gu? Sekarang lagi rutin ke psikolog itu untuk psikoterapi dengan menggunakan art terapi. Art therapy. Jadi lucu sih. Jadi tiap datang ke sesi gambar pakai cat air, terus main pasir gitu. I see. Itu sebenarnya untuk apa ya? Bantu ngenalin diri kalau misalnya lagi anxious, harusnya aku melakukan hal-hal itu kayak anxiousnya diubah menjadi art gitu kayaknya ya. Tapi ya jujur aja sih belum bisa 100% sih. Belum bisa Karena 100%. iya kalau lagi anxious ya udah yang kepikiran adalah pertama ya gimana napas dulu aja. Bener. Kayak nggak bisa Penting. nggak bisa langsung Nafas. wah jadi art gitu. Bener-bener. Gimana nafas tuh bener penting banget. Bahkan dalam, ini out dikit ya, dalam kegawat daruratan, misalkan ada bencana atau ada sebuah tragedi, penyelamatan pertama itu penyelamatan di leher, memastikan jalur nafas tuh selamat dulu. Oh oke. Napas dulu. Misalkan ternyata dia cedera di kaki, entah kakinya patah atau putus sama sekali, justru yang harus dicek dulu tuh jalur nafas Leher. dulu. Oh, Karena oke. itu hal paling vital. Out. Nggak apa-apa. Jadi apa yang udah Egu pilih itu prioritas banget untuk milih nafas dulu. Napas dulu aja. Setelah nafas apa lagi, Bu? Setelah nafas paling nyari kegiatan sih. Kalau aku sih larinya ke game lagi sih. Ke game lagi? Tapi ya nggak bohong kalau kadang-kadang self harm. I see. Iya, jadi kalau anxious merasa aman dan nyaman untuk cutting gitu. I see. Itu sampai sekarang sih belum bisa, nggak tahu gimana cara nyetopinnya karena ngerasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman ya. Kalau habis cutting. Yang di cutting apa aja, Bu? Tangan, tangannya ditutupin. I see. Oke. Dan yang paling parah adalah suicide attempt. Iya, itu bulan Maret tahun ini, suicide attempt yang kedua. Sampai 2 kali ya? Yang pertama di 2016. Suicide attempt ini kalau dikenali itu berkaitan dengan diagnosis yang mana, Bu? Yang 2016 sih mungkin karena PTSD, tiga-tiganya sih ya, Tiga-tiganya depression, ya, depression. sama bipolarnya. Tapi kalau yang kemarin sih lebih ke bipolarnya sih kalau menurutku. Yang awal tahun ini ya? Yang awal tahun ini ya. I see. 2 kali suicide attempt. Yang nyelamatin Egu apa? Yang nyelamatin waktu itu, waktu yang pertama ada temen, di samping lagi ada temen. Yang kedua juga rumah lagi rame sih, jadi nggak mungkin. Sebenarnya kan kalau cutting wrist itu nggak instan death gitu kan. Jadinya ya udah langsung dibawa ke rumah sakit sama orang-orang rumah waktu itu. Selamat. Iya, masih ada ya. Masih ada. Oke, terus Egu mau cerita selain bipolar nggak? Tadi ada PTSD dan satu lagi apa? Major depression ya? Iya. PTSD-nya kali ya. Oke. Jadi sebenarnya mulai symptoms tuh karena trauma berkepanjangan sih. Jadi tahun 2014 itu aku ada di sebuah relationship yang sangat amat toksik, sampai ada sexual assault-nya. Jadi itu juga sih yang nyebabin PTSD-nya. Dulu sampai dipaksa berhubungan, dipaksa ngasih handjob, terus nonton porno juga, terus kalau nggak mau diancam kayak gitu. Terus ya udah, jadinya dulu sempet tiap malam tuh mimpi buruknya tuh selalu diperkosa.
Oke. sama orang gitu. Nggak selalu dia sih, nggak selalu pacarku saat itu. Tapi selalu mimpinya tentang diperkosa sampai suatu kali teriak-teriak gitu dalam tidur, katanya aku minta tolong gitu, tolong gitu, sampai aku dibangunin ayahku gitu. Oke. Terus baru dari situ deh aku coba nyari pertolongan ke psikolog gitu. I see. 2014. 2014 sih. 2014 2015. Udah mapres itu belum? Udah. Udah ya? Udah. 2015 soalnya mapresnya. Oke. Terus dalam diagnosis PTSD itu yang Egu lakukan cari pertolongan ke psikolog. Yang Egu dapat apa, Gu? Katanya suruh memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Iya. Menurutku cukup menarik sih, karena yang dimaafkan bukan orangnya yang melakukan gitu, tapi malah harus memaafkan diri sendiri. Tapi ya belum bisa juga sih. Belum bisa aku juga. Tuh kadang-kadang masih nanya-nanyain ya, kenapa lu ada di situ saat itu gitu. Kayak Menanyakan si orang itu ada di situ. enggak, menanyakan diri sendiri. Oh, Iya. oke. Tapi ya sebenarnya waktu itu sempat ditanyain juga, sempat kepikiran gak sih buat memenjarakan orangnya gitu, bawa ke ranah hukum gitu. Sejujurnya jadi seksual assault-nya tuh nggak cuma sekali 2 kali, tapi itu kayak berkali-kali di jangka waktu pacaran itu, kayak sekitar 3 bulanan gitu. 3 bulan? 3 bulan. Terus, tapi aku baru tahu istilah-istilah kalau itu sexual assault, kalau itu adalah date rape, itu baru setahun kemudian di 2015 baru tahu kalau itu tuh hal yang nggak boleh sebenarnya, karena kan aku kan tidak memberikan consent kan. Consent, menarik. Jadi ya waktu itu ya udah nggak sempat bawa ke mana-mana. Terus yang menarik sebenarnya aku ngerasa apa ya, ada sedikit gak enak juga sih sama orang yang melakukan itu, karena kemudian aku jadi tahu kalau aku queer. Aku nggak interested memang with men gitu. Jadinya agak menyalahkan diri sendiri juga. Nggak tahu sih ini bener apa salah ya. Harusnya kayaknya enggak deh. Harusnya nggak merasa bersalah deh. I don't know. Validasi ada di dalam diri sendiri. Iya, tapi ya sempat ngerasa ya mungkin aku dulu nggak mau karena memang aku nggak suka aja. Memang nggak suka aja. Tapi kan sebenarnya ya salah karena dia tetap maksa melakukannya karena nggak dengan konsenku gitu. Iya, tapi ya nggak bohong kalau sempat ngerasa salah juga gitu. Oke. Sempat merasa salah, sempat disarankan untuk memaafkan diri sendiri, dan hasilnya? Hasilnya bingung, nggak tahu gimana cara maafin diri sendiri. Nggak ya. tahu ya? Kayak orang, akunya sih ngerasa salah, tapi ya udah salah dikit nggak usah dimaafin gitu, nggak apa-apa. Ke diri sendiri? Ke diri sendiri. Siap. Itu yang cerita PTSD. Kalau yang bipolarnya tadi dikasih tahu nggak sih penyebabnya apa gitu dalam sesi konseling atau sesi? Nggak dikasih tahu ya. Kalau psikiaterku bilang itu kadang genetik juga. Aku kurang ngerti sih sebenarnya. Tapi ya udah kan dia expertnya. Siap. Mungkin. Oke. Selain suicide attempt, ada pengalaman yang signifikan lainnya nggak selama perjalanan mempunyai PTSD dan bipolar ini? Oke. Jadi setelah suicide attempt yang kedua itu aku sempat masuk RSJ. Masuk RSJ? Langsung dibawa ke RSJ habis attempt dan stay selama 11 hari di sana. 11 hari? 11 hari ya. Oke. Yang membawa atau siapa ya? Yang menentukan Egu harus masuk ke RSJ siapa? Menariknya adalah bos aku. Bos? Nggak tahu kenapa keluargaku saat itu di sana cuman ada adikku doang
tapi yang mengambil keputusan semuanya bos aku sama teman-temanku. Jadi ya memang diurusinnya sama teman-teman sih daripada sama keluarga. Waktu itu yang ngebayarin untuk ngejahit tangan sama untuk dirawat di RSJ juga dari kantorku. Oke. Emang kantornya bagus lah Bagus, keren. untuk mental health. Masih kantor yang sekarang? Masih kantor. Keren. Cerita dong, 11 hari di RSJ, diapain, ngerasain apa? Sebenarnya waktu di RSJ itu menurutku dan menurut psikiater yang sekarang obat yang diberikan terlalu banyak sih. Kata RSJ? Kata psikiaterku yang sekarang. Kata psikiater ego yang sekarang ketika di RSJ saat itu? Ketika di RSJ obatku kebanyakan. Oke. Jadi waktu itu di RSJ perasaan yang ada cuma ngawang-ngawang doang. Kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak orang lain berkegiatan, aku cuma bisa jadi zombie. Kayak aku semua hal itu harus dibantuin. Aku bener-bener nggak berdaya banget sih waktu di RSJ itu. Mandi harus dibantuin, makan harus disuapin juga. Kayak gitu. Tapi dekat-dekat mau keluar, sebenarnya aku dikeluarin sih. Harusnya 30 hari di RSJ itu. Tapi aku di hari ke-11 itu dibawa pulang sama keluargaku. Terus dekat-dekat mau keluar itu, tapi mungkin udah mulai bisa ngelihat keadaan sekitar gitu kali ya. Seru sih. Udah nggak terlalu ngawang kan? Udah nggak terlalu ngawang. Seru kenalan sama teman-teman di RSJ. Yang menarik adalah menurut aku mereka orang terbebas gitu sih yang pernah aku lihat. Oke, orang terbebas. Mereka ada di sebuah institusi, tapi mereka adalah orang-orang yang paling hebat, paling bebas gitu di situ. Aku baru dengar kalimat ini. Coba jelasin, Bu. Jadi pernah suatu pagi gitu ada kegiatan senam bareng gitu. Itu ada instrukturnya, tapi orang-orang di situ gerakannya nggak ada yang sama kayak instrukturnya. Jadi kayak ya udah bebas aja kayak gitu, mau gerakannya ngapain juga nggak ada yang ngelarang, terus nggak ada yang gerakannya salah gitu, nggak boleh. Terus ya nggak apa-apa dong, bebas orang mereka maunya gerakan kayak gitu. Oke. Terus ada juga aku ngobrol sama orang, dia sedikit-sedikit selalu bilang, gue ini yang punya pabrik ini, terus gue mandornya apartemen ini gitu. Jadi dia selalu membesar-besarkan dirinya. Membesar-besarkan diri, tapi nggak tahu juga itu bener apa enggak sih. Cuman ya udah kayak dia berpikir kayak gitu tentang dirinya selama dia senang dan nggak menyakiti orang lain kan, bebas. Terus ada juga aku minta nomor HP kan untuk gimana ya, untuk kontakan lagi setelah keluar dari RSJ gitu. Dengan pasien? Dengan pasien. Oh boleh bawa HP ya di dalam? Nggak boleh bawa HP, jadi nulis di kertas gitu. Oh, nanyain nomor HP. Oke. Terus ada yang satu orang itu dia nulis nomor HP tapi nggak sampai selesai. Oke. Jadi angka terakhirnya suruh aku sendiri yang ngisi. Berapa angka tuh? Kan dari 0 sampai 9, jadi aku harus cari tahu sendiri nomornya dia yang mana. Nah, jadi misalnya kan biasanya 12 digit nih nomor HP nih. 12 digit. Dia cuma ngasih 11. Oh, ngasih 11. Jadi yang Oh, berarti 9 kali nyoba. Iya, jadi aku ya udahlah bebas, terserah dia aja mau ngasih nomor HP kayak gimana juga. Akhirnya ketemu nggak? Enggak sih, aku nggak pernah nyoba ngontak. Malu nggak sih kayak nyobain satu-satu, ini bener nggak nomornya dia gitu. Gitu. Oke. Kirain Sama cerita sih, berlanjut. Sama apa? Habis dari RSJ sembuh silindernya. Sembuh silindernya? Iya. Oke. Karena kan nggak megang HP, nggak megang layar, terus nggak pakai kacamata juga waktu di RSJ. Jadi keluar ngecek mata, silindernya udah nggak ada. Oh, cool. Oke. Sebuah hal menarik. At least ada yang sembuh lah. Silindernya sembuh ya? Sebelumnya silindernya berapa tuh? Aduh, udah lupa sih, kecil sih, cuman ya waktu periksa udah nol sama sekali, cuma tinggal minusnya doang. Siap, oke. Oleh-oleh ya? Oleh-oleh sebuah kesembuhan, at least ada yang sembuh lah dalam diri. Semua ada hikmahnya ya? Iya. Oke. Aku tadi dengar cerita Egu dalam menghadapi masa-masa berat
banyak dibantu oleh teman dan bahkan bos ya. Betul. Keluarga ada juga menyelamatkan ketika suicide attempt yang kedua. Betul. Selebihnya interaksi ego dan keluarga, terlebih menghadapi kondisi ego, itu kayak gimana, Gu? Sebenarnya agak complicated sih. Aku sama keluargaku tuh nggak apa ya, nggak yang deket gitu sih. Tapi emang kakakku, adikku juga bukan yang deket gitu sama orang tua, termasuk aku jadinya. Dulu sempet ada waktu-waktu aku takut banget sama keluargaku karena aku queer. Oke. Waktu dulu SMA kayaknya, tahu series Glee nggak sih? Glee, iya, yang baru selebrasi 13 tahun kalau nggak Oh salah. ya? Iya. Oh iya, emang udah lama banget sih. Itu kan banyak adegan-adegan LGBT-nya ya. Terus aku pernah iseng suatu hari nanyain ibuku, kalau aku gay gimana Bu? Gitu. Terus dia bilang, mending ibu mati daripada punya anak lesbi gitu. Oke. Jadi aku sempet takut sama keluargaku, sempat menyembunyikan identitas aku, tapi berubah sih waktu suicide attempt kedua. Karena waktu suicide attempt itu ada ibu aku juga di rumah, ya dia ngelihat aku berdarah-darah gitu. Aku sekalian sambil come out, sambil melelak, Bu, aku pacarnya perempuan, aku bilang gitu. Terus waktu itu ibu aku ngasih kata-kata terbaik di saat itu ya. Dia bilang, iya nggak apa-apa, yang penting kamu jangan nekat seperti ini gitu. Jadi sebenarnya dia waktu aku SMA itu nggak bener-bener apa ya, nggak bener-bener mengamini itu sih. Jadinya setelah aku come out ternyata toh dia nggak apa-apa gitu. I see. Sekarang jadinya udah come out at least ke ibu aku. Kalau bapak aku sakit jadinya dia nggak tahu apa-apa. Oke. So sorry for that. It's okay. Apa yang Egu rasakan setelah bisa come out dan respon ibu kayak gitu? Lega banget sih sebenarnya kalau ke dia ya terutama. Tapi yang belum bisa berdamai adalah aku sama ayahku sih sebenarnya, karena dia sosok yang menakutkan gitu. Aku tumbuh di bawah sosok dia yang menakutkan, dan ketika dia sakit seperti ini, aku belum bisa minta maaf atau memaafkan gitu sih. Oke. Jadi ya hubungan sama ibu sekarang udah nggak apa-apa, tapi sama ayah ya agak gak tahu arahnya mau kemana. I see. Boleh di-disclose ayah sakitnya apa? Stroke, jadi udah attack yang Stroke. ketiga dan sekarang udah paralyzed, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harus home care ya, namanya sama nurse gitu. Pun komunikasi juga Udah susah banget. udah susah ya? Nggak bisa. Oke. Apa yang Egu harapkan dalam kondisi seperti ini, Gu? Aku nggak tahu sih, keluargaku mungkin akan nonton sih. Cuman waktu itu aku berharap ya udah sih, udahin aja gitu penderitaan dia. Kayak nggak enak juga hidup dengan kondisi paralysis seperti itu kan. I see. Terus tapi yang bikin aku ngerasa apakah aku boleh mikir kayak gini itu, aku ngerasa sekarang hidup aku lebih bebas. Aku bisa jadi diri aku sendiri, terus bisa berdamai diriku sendiri karena sosok ayahku tuh udah nggak ada. Karena kalau pas sosok ayahku ada, aku nggak mungkin bisa berdamai dengan diri sendiri kayak gini. Pasti dia akan ada ikut campurnya, pasti dia akan tetap jadi sosok yang menakutkan gitu. Jadi waktu itu aku berharap dia udah aja gitu, tapi ya sedikit ngerasa apakah boleh aku pikir kayak gini gitu. Waktu itu, kalau waktu ini yang Egu harapkan apa? Yang terbaik aja sih, kalau misalnya memang hidup dia memang harus lama ya nggak apa-apa, toh sekarang aku juga udah bebas gitu.
jadi ya nggak apa-apa, dia masih ada juga. Masih ada kesempatan Egu untuk interaksi sama ayah ya sekarang? Ayah atau papa, sorry? Bapak sih Bapak. manggilnya. Masih ada kesempatan Egu buat interaksi sama bapak. Pernah nggak sih Egu ngeluarin unek-unek ke bapak? Nggak pernah sama sekali di seumur hidup aku. Sama sekali nggak pernah? Nggak pernah. Karena sosok yang serem sih dia, kalau marah tuh serem. Jadinya aku nggak pernah cerita apa-apa ke dia karena view-nya juga mungkin berbeda ya. Jadinya aku nggak pernah disclose view aku ke dia, dia juga nggak pernah memaksakan view dia ke aku, tapi ya jadinya distant aja gitu. Distant. Nggak marahan, nggak apa, tapi ya distant. Oke. Ada sesuatu yang pengen di closure nggak sih antara dari Egu ke bapak, vice versa? Menurut Egu ada nggak sih yang perlu di closure? Mumpung masih ada kesempatan gitu. Iya. Ya sebenarnya aku pengen bilang sih ke dia kalau aku selama ini takut sama dia. Tapi sekarang aku udah ngerasa bebas. Jadi bapak mau ada di sini, mau pergi ya nggak apa-apa gitu. Ego udah ngerasa nyaman. Ada bapak nggak ada bapak udah ngerasa nyaman. Jadi suka-suka bapak aja maunya gimana gitu. Pengen sih ngomong kayak gitu. Mungkin aku akan melakukannya. You know what the best for you. Oke, Egu. Apa yang paling bisa Egu handalkan dari semua perjalanan Egu ini? Siapa gitu? Siapa yang paling bisa Egu handalkan? Kalau sekarang sih lagi pengen hidup buat temen-temen ya. Karena aku ngerasa apa ya? Orangnya tuh sangat memvalue presence gitu. Presence orang di kehidupanku. I see. Dan aku ngerasa sewaktu aku low, sewaktu aku depressed itu yang ada teman-temanku. Bahkan aku ngerasanya kadang lebih dari keluarga sih presence mereka. Karena kalau keluarga itu aku ngerasanya presence mereka masih didorong dari pride mereka juga gitu loh. Jadi kayak kalau aku kenapa-napa mereka malu gitu atas pride mereka gitu. Jadi mereka nggak ingin itu terjadi, makanya mereka harus ada gitu. Tapi kalau teman-teman kan mereka ada nggak dengan dasar apa-apa gitu, emang pengen ada aja gitu. Mereka pride juga buat apa? Toh aku kan nggak berhubungan keluarga gitu kan. Ya gitu sih. Sekarang masih pengen bareng-bareng mereka. Gitu. I see. Pengen bareng-bareng ya. Menarik banget perjalanan Egu ya. Dan tidak semua orang punya pengalaman yang sama kayak Egu. Egu punya sesuatu yang unik, punya sesuatu yang istimewa, yang hanya Egu sendiri yang rasakan ya. Sesuatu yang unik dan istimewa itu kalau bisa dibungkus gitu ya Egu, dibungkus. Ke pemirsa, Egu pengen nyampein apa sih? Sebenarnya yang aku dapat dari fase-fase ini adalah aku ingin kadang-kadang boleh untuk egois gitu sih. Jadi aku pengen orang-orang ngerti kalau aku tuh sekali-sekali pengen egois juga gitu. Karena aku selama ini selalu nganggep diri aku berusaha ngertiin orang, berusaha untuk pleasing orang lain dan nurutin kemauan orang lain, tapi kok ketika aku ingin egois nggak boleh gitu. Jadi aku ingin orang-orang tuh tahu kalau ya kadang-kadang kasih dong kesempatan aku untuk egois juga gitu. Dan kadang-kadang aja kan nggak apa-apa gitu, asal nggak impulsif kali ya. Keegoisannya. Definisiin egoisnya tuh gimana sih Gu? Yang ideal nih menurut Egu? Sebenarnya pengen mati egois nggak sih? I don't know. Iya, kalau menurut aku sih ya itu sih keegoisan yang paling dalam gitu. Karena
ya kalau lu memutuskan untuk egois mati, ya kan lu udah nggak mikirin orang perasaannya gimana gitu. Ya gue sih ingin apa ya, aku ingin orang lain ngerti kalau kadang-kadang perasaan itu ada gitu. Oke. Siap. Gue ngobrol berapa menit ya kita? Setengah jam, 40 menit di sini. Yang ego rasain apa gue? Lega sih bisa cerita kayak gini karena nggak apa ya, nggak banyak kesempatan untuk bertukar pikiran kayak gini sih sebenarnya. Paling cuman ke psikolog doang I see. gitu. Oke. Kayaknya obrolan kita segini dulu. Sebelum ditutup, ada yang mau ditambahin nggak dari ego? Untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama gitu ya, aku pengen bilang aja, mungkin ultimate goalnya bukanlah untuk sembuh, tapi untuk berjalan beriringan sama apa yang kita hadapin gitu. Jadi jangan target untuk sembuh, tapi berdamai dengan diri sendiri dan jalan beriringan dengan apa yang dihadapin gitu. Oke. Thank you, ego. Thank you juga. Oke, teman-teman, itulah cerita ego, cerita tentang menghadapi masa-masa bipolar, PTSD, dan mengalami masa-masa yang cukup complicated dengan keluarganya. Kita selalu ingatkan bahwa mental issue itu bukan untuk dibully, tapi kita yang harus peduli. Thank you.